Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riyad Saputra dari Prodi Tadris Bahasa Indonesia dengan NIM 2021000005 Institut Agama Islam Negeri Padang Sidimpuan. Di sini saya akan membahas sedikit salah satu materi pembelajaran pada mata kuliah membaca yang diampu oleh Ibu Umi Aisyah Siregar. Di sini saya akan membahas tentang KEM, diantaranya pengertian KEM, faktor-faktor yang mempengaruhi KEM, dan rumus penghitungan KEM. KEM merupakan kepanjangan dari kecepatan efektif membaca, yakni perpaduan dari kemampuan motorik gerak mata atau kemampuan visual dengan kognitif seseorang dalam membaca. Dengan kata lain, KEM merupakan perpaduan dari rata-rata kecepatan membaca dengan ketepatan memahami isi bacaan. Mengapa kedua hal itu menjadi landasan bagi pengukuran KEM? Dalam proses membaca, terdapat dua komponen utama yang bekerja secara dominan, yakni kerja mata untuk melihat lambang-lambang grafis dan kerja otak untuk memahami dan memaknai lambang-lambang grafis tadi menjadi sebuah informasi yang utuh dan lengkap. Kemampuan fisik berupa kemampuan mata melihat lambang selanjutnya disebut kemampuan visual. Sedangkan kemampuan psikis yang melibatkan kemampuan berpikir dan bernalar selanjutnya disebut kemampuan kognisi. Berdasarkan penjelasan itu, kita dapat memahami definisi KEM di atas. KEM merupakan cerminan dari kemampuan membaca yang sesungguhnya, yang melibatkan pengukuran dua komponen utama yang terlibat dalam proses membaca. Oleh karena itu pula, kemampuan membaca itu disebut kecepatan efektif membaca. Beberapa pakar pendidikan dan pengajaran membaca menyamakan istilah KEM dengan speed reading. Kemampuan membaca cepat atau kecepatan membaca itu ditunjukkan oleh kemampuan membaca sejumlah kata yang dibaca dalam satuan menit, yakni rata-rata tempo baca untuk sejumlah kata tertentu dalam waktu tempuh baca tertentu. Jika yang dimaksud kecepatan membaca adalah rata-rata kecepatan baca, bagaimana dengan pemahaman esensi isi bacaannya? Di samping itu, bukankah jika kita berbicara tentang kecepatan membaca akan berimplikasi terhadap tujuan membaca, tingkat keterbacaan bahan bacaan, motivasi, teknik-teknik membaca, proses berpikir dan bernalar, dan lain-lain. Oleh karena itu, istilah kecepatan membaca kita tambah dengan istilah efektif, sehingga menjadi kecepatan efektif membaca atau lebih populer disebut KEM. KEM merupakan kependekan dari kecepatan efektif membaca, yakni sebuah istilah untuk mencerminkan kemampuan membaca yang sesungguhnya yang dicapai oleh pembaca. Dua unsur penyokong kegiatan proses membaca, yakni unsur visual atau kemampuan gerak motoris mata dalam melihat dan mengidentifikasi lambang-lambang grafis, dan unsur kognisi atau kemampuan otak dalam mencerna dan memahami lambang-lambang grafis sudah terliput dalam rumus KEM. Oleh karena itu, KEM dapat ditentukan dengan jalan memperkalikan kecepatan rata-rata baca dengan presentasi pemahaman isi bacaan. Kecepatan baca seseorang tidak harus selalu konstan. Dalam arti, seseorang melakukan kegiatan membaca dengan kecepatan yang sama untuk setiap jenis dan karakteristik bahan bacaan yang dihadapinya. Mengapa demikian? Bahan bacaan itu beragam. Keberagaman itu dapat dilihat dari berbagai segi seperti muatan isi, pembedaangan ilmu, jenis tulisan, klasifikasi ragam bacaan, fiksi ataupun non-fiksi, sistematika pengorganisasian tulisan, tingkat keterbacaan bahan, dan lain-lain. Di samping itu, kadar kepentingan seseorang melakukan kegiatan membaca itu pun akan sangat berpengaruh terhadap kecepatan bacanya. Membaca untuk keperluan hiburan tentu akan berlainan dengan membaca untuk kepentingan pemerolehan informasi. Membaca untuk kepentingan kritik dan esensi tentu akan berbeda dengan membaca untuk sekadar memenuhi rasa ingin tahu. Perbedaan-perbedaan ini akan menyebabkan kecepatan baca seseorang tidak harus sama dalam segala situasi dan kondisi. Sekali lagi, pembaca yang efektif dan efisien itu adalah pembaca yang fleksibel. Dan di antara faktor-faktor yang mempengaruhi KEM adalah yang pertama, pengetahuan dan pengalaman. Meski relatif, secara umum, cara membaca murid SD jelas berbeda dengan siswa SMP SMA, apalagi dengan mahasiswa. Akan berbeda lagi jika seorang dokter membaca buku mengenai kedokteran dengan guru-guru bahasa Inggris yang membaca buku yang sama. Semua itu menegaskan bahwa pengetahuan dan pengalaman-pengalaman, latar belakang pendidikan dan pekerjaan atau profesi yang digeluti seseorang dengan ragam jenis bacaan sangat berpengaruh terhadap kecepatan membaca.
Yang kedua, kemampuan berbahasa. Bagi kita orang Indonesia yang tinggal di Indonesia dan sehari-hari menggunakan bahasa Indonesia, tentu saja sangat mudah dan bisa cepat membaca teks-teks, buku, artikel atau sebagainya yang berbahasa Indonesia. Tetapi sangat tidak mudah bagi kita untuk membaca bahasa Inggris sekalipun pernah belajar, kecuali orang yang benar-benar bisa bahasa Inggris. Begitu pula sebaliknya, orang-orang asing yang bukan penutur bahasa Indonesia tidak mudah untuk memahami teks-teks berbahasa Indonesia, kecuali yang sudah jago dalam berbahasa Indonesia. Yang ketiga, tujuan membaca. Seorang mahasiswa yang membaca modul untuk materi kuliah dalam rangka menghadapi ujian semester tentu akan membaca modul dengan kecepatan yang berbeda dengan mahasiswa yang membaca buku ajar yang akan dibelinya. Seorang peserta seleksi calon aparatur sipil negara atau ASN yang membaca daftar nama-nama peserta seleksi yang dinyatakan diterima sebagai calon ASN yang harus segera melengkapi berkas-berkas yang diperlukan untuk proses selanjutnya, tentu berbeda kecepatannya dengan orang yang membaca buku panduan pemakuan peralatan rumah tangga elektronik yang baru dibelinya. Yang keempat, pengetahuan tentang teknik membaca. Setiap orang memiliki pengalaman membaca yang sesuai pengalaman belajar yang telah ditempuhnya. Seiring berjalannya waktu, seseorang lantas menjadi terampil dan mampu membaca lebih cepat, sementara yang lain tetap tidak bisa membaca cepat. Tetapi pada umumnya, orang sangat sulit membaca cepat dalam satuan kata per menit tanpa mengetahui teknis-teknis membaca cepat atau mengikuti pelatihan khusus untuk itu. Dari sinilah tampak sekali perbedaan antara mereka yang sudah mengetahui teknik-teknik atau pernah mengikuti pelatihan membaca dengan yang belum mengetahuinya. Jelas, mereka yang sudah mengetahui teknik-teknik atau yang pernah menikmati pelatihan pembaca cepat bisa membaca lebih cepat daripada orang yang belum mengetahuinya. Cara mengukur KEM seperti telah dijelaskan di muka. KEM itu merupakan perpaduan antara kecepatan membaca dan kemampuan memahami isi bacaan. Kecepatan rata-rata baca merupakan cermin dari tolak ukur kemampuan visual, yakni kemampuan gerak motoris mata dalam melihat lambang-lambang grafis. Pemahaman isi bacaan merupakan cermin dari kemampuan kognisi, yakni kemampuan berpikir dan bernalar dalam mencerna masukan grafis yang diterimanya lewat indera mata. Untuk menentukan KEM seseorang diperlukan data mengenai rata-rata kecepatan baca dan presentasi pemahaman isi bacaan. Data mengenai rata-rata kecepatan baca dapat diketahui apabila jumlah kata yang dibaca dan waktu tempuh bacanya diketahui. Cara menghitung rata-rata kecepatan baca adalah dengan cara membagi jumlah kata yang dibaca dengan waktu tempuh baca. Sebagai contoh, jika seseorang dapat membaca sebanyak 2.500 perkataan dalam waktu 5 menit, artinya kecepatan rata-rata baca pembaca tersebut adalah 500 kata per menit. Kita dapat membuat beberapa alternatif rumus KEM yang dapat dipergunakan untuk menghitung dan menentukan KEM seseorang. Alternatif rumus-rumus tersebut antara lain: yang pertama, JK per WM dikali B per SI sama dengan kata per menit. Yang kedua, JK per WD dibagi 60 dikali B per SI sama dengan kata per menit. Yang ketiga, JK per WD dikali B per SI dikali 60 sama dengan kata per menit. Untuk keterangannya, K adalah jumlah kata yang dibaca, WM waktu tempuh baca dalam satuan menit, WB waktu baca dalam satuan detik, SI skor ideal atau maksimal, KPM atau kata per menit. Berbekal rumus penghitungan KEM di atas, terdapat sejumlah persiapan yang harus dipersiapkan untuk mengukur KEM. Yang pertama, teks atau wacana. Yang kedua, alat ukur waktu atau jam tangan maksud saya, stopwatch. Yang ketiga, perangkat tes. Dan yang terakhir adalah personal atau petugasnya. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya menyadari bahwa ini sangat jauh dari kata sempurna, dan kesempurnaan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Rian Saputra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.